untuk si grow investing gitu ya, berarti kita fokus kepada perusahaan-perusahaan yang nantinya akan bertumbuh gitu, yang sudah pasti secara otomatis tidak akan membagikan dividen gitu. Oke, tadi Mbak Daring ketawa Mbak. Oh, pas dari tadi Mbak Daring ketawa. Iya, oke. Nah, Mbak, jadi kalau seandainya kita memilih yang grow itu sudah pasti tidak akan membagikan, kecil kemungkinannya untuk membagikan dividen karena mereka fokusnya adalah untuk membesarkan si perusahaan ini dulu gitu. Jadi nanti setelah dia besar baru deh ada potensi mereka jadi fokusnya ke capital expenditure, ngegedein bisnis sampai nanti berkembang seperti baru mungkin akan membagikan dividen. Tapi gitu ya, kalau seandainya kita adalah seorang dividen investing gitu ya, kita akan fokus kepada perusahaan yang sudah mature, yang sudah besar, secara harganya sedang under value gitu ya, di bawah harga intrinsiknya gitu. Jadi harga bukunya itu harga marketnya itu dinilai lebih murah kalau seandainya di bawah harga buku gitu ya. Nah, itu kita fokus ke saham yang seperti itu, kan kita tahu nih perusahaannya ini udah besar, yang otomatis gitu secara nantinya gitu dia akan membagikan dividen seperti itu. Nah, kalau seandainya ditanya kesamaan dari dividen investing sama grow investing ini adalah sama-sama kita mencari perusahaan yang under value, yang kira-kiranya lagi diskon. Seperti BRI misalnya, BRI kemarin di harga 3.800 itu nasabah Mina udah Mina Japri satu-satu, buy ko, buy, c, bu, c, buy, gitu loh. Karena gini, orang semua pada khawatir gitu, kenapa BRI turun gitu, turun banyak. Sebenarnya gitu ya, BRI itu kan habis COVID, di waktu COVID dia harga 2000-an, 2.200. Naiknya itu sampai ke 6.000 dalam jangka waktu 2 tahun. Berarti dia 4.000 berarti 4.000 200%. 200% dalam 1 tahun itu kan, dalam 2 tahun itu kan itu peningkatan yang cukup signifikan gitu, dan itu juga nggak bagus buat si BRI-nya nantinya gitu. Karena kalau seandainya fraksi harganya BRI semakin tinggi, semakin sedikit orang yang mampu untuk membeli saham BRI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadinya dia tidak under value, jadi over value karena harganya sudah terlalu tinggi. Terus yang kedua, penurunan BRI 30%. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu beli BRI tahun 2024 awal gitu ya, itu sampai dengan sekarang itu sudah mengalami penurunan sekitar 30-an%. Rasanya secara itu masih dalam hal yang wajar seperti itu Mbak Ningsi. jadi don't Jadi worry, be happy lah ya. Maksudnya nggak iya, apa-apa. benar. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kemarin ada yang bilang, Mbak, kalau BRI bisa sampai ke 3.500 nggak, sampai bisa ke bawah 3.000, rasanya sulit gitu karena ya wajarnya di sekitar harga 3.700, 3.900 gitu. Jadi kalau seandainya kemarin yang buy di 3.800 happy ya hari ini. Harusnya ya sih. Dan juga kemarin dividen BRI dibayarkan tanggal 15 Januari ya Mbak Mina Iya, ya. benar. Oke. Nah, Mbak Mina, tadi kan sempat ngomongin soal inflasi, suku bunga. Sebenarnya tuh mempengaruhi banget ya untuk keputusan investasi kita, apalagi kalau mau milih di saham dividen ataupun di growth gitu ya, Mbak Mina ya. Nah, kira-kira Mbak Mina, keuntungan kalau misalnya kita melihat kayak ya apa ya berita saat ini gitu ya, inflasi, suku bunga gitu ya, dan kira-kira gimana sih strategi nih buat kita menuju atau misalnya bisa milih nih mana yang tepat atau yang cocok nih saham dividen atau growth-nya seperti apa, itu gimana Mbak Mina? Kalau sebenarnya gini, kita kembali lagi ke dalam pengelolaan kekayaan, Mbak Dingsi ya. Sebenarnya kita ini gitu ya, terutama untuk masyarakat Indonesia gitu ya, kita mengenal uang itu benar-benar hanya kulit yang bagian luarnya saja gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena kita hanya taunya kalau kita banyak uang gitu ya, hidup kita akan enak. Udah cuman di situ aja.
Kalau kamu mau hidup enak, kamu harus banyak uang. Gimana caranya kamu bisa banyak uang? Kamu harus bekerja keras. Seperti itu. Yang kita ketahui seperti itu. Nah, kita tidak pernah diajarkan setelah kamu menerima uang yang banyak ini, gitu ya. Gimana caranya uang ini nggak habis? Kita kan nggak pernah diajarin itu. Makanya waktu Ibu Sri Mulyani bilang sebenarnya tentang investasi itu layaknya dari SD sudah diajarkan. Banyak pro dan kontra, banyak yang menghujat. Sebenarnya menurut saya itu sangat penting gitu ya. Karena seperti saya Mbak Ningsia, saya kenal investasi itu di usia saya 20 57 tahun gitu ya. Coba kalau seandainya saya sudah mengenal investasi ini, mengenalnya sejak sedini mungkin gitu ya. Bahkan dari orang tua kalau bisa ya. Iya, benar gitu. Nah, jadi kalau seandainya untuk Bapak Ibu yang sekarangnya, Mbak, saya udah ibu rumah tangga, saya rasanya ketinggalan, nggak ada yang ketinggalan. Karena anak Ibu yang sekarang masih SD, itu syarat yang tepat seperti itu gitu loh. Nah, jadi kembali lagi ke bahasan yang Mbak Ningsi pertanyakan tadi gitu ya. Ini kembali lagi dalam pengelolaan kekayaan Mbak Ningsi gitu sebenarnya gitu. Karena untuk memastikan supaya kekayaan kita itu aman gitu ya, kita harus melakukan yang namanya diversifikasi. Salah kalau seandainya kita 100% murni gitu ya di saham. Karena kalau seandainya harga saham turun, kita bakal mengalami sakit kepala, pusing 7 keliling gitu ya. Karena saham kita semuanya akan turun gitu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu juga tidak menyentuh saham tapi murni gitu ya di kebun gitu ya. Saat kebun ini tidak sesuai dengan musimnya atau misalnya sekarang nih Jambi lagi musim durian Mbak Ningsih. Awal-awal dulu satu butir durian itu 125. Mahal. Gitu ya, mahal. Sekarang tinggal berapa? Udah nggak tahu tuh manis atau nggak tahu. Ya. Gitu loh. Sekarang tinggal berapa harga durian satu butir yang gede itu? Sekarang kan tinggal 30.000. Bayangkan kalau seandainya kita cuma punya saham yang grow investing aja gitu. Jadi kalau seandainya kita cuma punya saham yang grow investing, kita tuh nggak ada apresiasi terhadap kita menunggu, kan kita nggak tahu nih gitu. Kita kan nggak tahu nih gitu. Si grow ini dia bertumbuhnya itu dalam waktu berapa tahun. Kalau seandainya tumbuhnya dalam waktu 3 tahun ya enak gitu. Dari harga 1.000 seperti padi enak gitu, grow-nya cepet gitu ya. Tapi kalau seandainya selama 15 tahun dia tidak terlihat signifikan pertumbuhannya, selama 15 tahun kita menunggu, kita dapat apa? Iya. Jadi kalau seandainya kita belinya saham yang berdividen, 15 tahun kita menunggu itu kan terbayar. Setiap tahun kita bakal dapat dividen. Gitu. Jadi kalau seandainya ditanya strateginya seperti apa, dipecah. Karena manusiawi Mbak Ningsia, kalau seandainya saya, Mbak Ningsi kita sama-sama investor misalnya nih gitu. Mbak Ningsi saya orang yang dividen investing, Mbak Ningsi yang grow investing. Dividen investing kan untuk dapat 100% itu kan lama. Gitu kan? Lama kan? Karena kan dia kan naiknya stabil gitu. Tapi Mbak Ningsih yang grow investing, misalnya dalam waktu satu tahun, 2 tahun, udah jadi 200%, 300%, 400% gitu. Manusiawi kalau saya pengen seperti Mbak Ningsih gitu. Nah, untuk menghindari kefomoan ini gitu ya, menekan si emosional kita sebagai manusia ini tadi, dan selaras dengan apa yang diajarkan dalam wealth management, pengelolaan kekayaan, itu harus kita pecah gitu loh. Yang kalau untuk sekarang ya Mbak Ningsia, kalau misalnya kan deposit Miraser itu 10 juta nih. Jadi kalau menurut saya itu 50-50. Dengan keadaan market sekarang itu 50-50. 50% ke reksadana, 50%-nya kita baru trading gitu. Trading atau kita beli saham-saham yang nyicil saham-saham yang lagi murah. Dan satu lagi Mbak Ningsih yang menurut saya ini strategi yang benar-benar harus kita terapin sebenarnya gitu. Kalau kita jual dan beli saham, menurut saya itu nggak bisa kita gebuk sekali harga. Karena abis kita boom sekali harga, kita nggak tahu nih
kemarin itu dia naik atau turun. Iya, besok Misalnya, juga. misalnya harga BRI kemarin di harga 3.800. Saya beli nih all in misalnya. Iya kalau naik seperti 2 hari ini. Kalau dia terus turun, kan Boncos ya. gitu. Iya gitu. Jadi strategi kita itu adalah dollar cost averaging. Setiap dia turun kita beli, setiap dia turun, setiap dia berada di low kita beli, setiap dia berada di low kita beli gitu. Terus jadi kita tidak kehabisan amunisi. Iya. Gitu. Berarti penting banget ya kalau misalnya kita mau investasi itu ada tujuan ya. Sama kayak Mbak Mina tadi, kalau teman-teman ada peserta SPM yang harus siap pagi tadi ya, maka Mbak Mina sebenarnya nanya nih tujuannya buat ngapain sih gitu ya teman-teman semua. Karena kalau kita investasi cuman buat ya ikut-ikutan aja ya, pasti semuanya juga pengen kaya sih, saya juga pengen kaya sih teman-teman semua ya. Tapi harus ada yang lebih spesifik nih tujuannya ngapain. Jadi maksud Mbak Mina tuh gini, maksud Mbak Mina itu adalah kalau kamu punya tujuan yang mungkin tercapainya mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun kemudian, ya udah berarti rutin ya Mbak Mina ya, rutin Iya. belinya gitu. Tapi kalau misalnya kamu cuman untuk seperti mungkin pengen take profit atau trading gitu ya, mungkin yang harian ya, berarti bukan di saham-saham yang seperti Mbak Mina bilang gitu ya, karena naiknya juga lama juga ya Mbak Mina ya gitu. Kalau Jadi emang harus sabar banget kalau gitu. menurut Mina gini, sebenarnya gitu, di dalam saham itu kan ada banyak nih gitu. Kompleks sebenarnya, secara ekonomi dia kompleks gitu ya, secara harga pun sebenarnya kompleks Mbak Ningsih. Jadi ada yang namanya fraksi harga gitu ya. Fraksi harga itu kan berarti pecahan harganya ya. Ada saham-saham yang di bawah 200, sekitar 1.000, di bawah 200 berarti 100-an gitu. Ada yang 500 sampai dengan 1.000, ada yang 1.000 sampai dengan 5.000, ada yang 5.000 sampai dengan 10.000, ada yang 10.000 sampai dengan 20.000 gitu ya. Itu kan namanya fraksi harga gitu ya. Nah, kalau seandainya jadi kalau 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 saya gitu ya, selain saya memikirkan layak, kita tadi berbicara tentang layak nggak sih dia ini kita hargai, BRI ini, BCA ini layak nggak kita hargain 10.000 gitu. Selain itu juga kan fraksi harganya kan tinggi ya Mbak Ningsih ya. Iya. Satu lot BCA itu sekitar 1 jutaan gitu. Jadi kalau kita punya uang 500.000, udah pasti kita nggak bisa beli BCA gitu kan. Nah, inilah kalau menurut saya gitu ya, kalau Bapak Ibu mau trading gitu ya, walaupun ini hanya untuk 1 jam, 2 jam aja ditahan, jangan lupa pakai fundamentalnya sebagai tools pertama, sebagai penyaringnya gitu. Kan harga saham-saham yang bagus gitu ya, nggak juga selalu harganya di atas 10.000 kan gitu. Saham BRI 3.000 kok pecahan harganya gitu. Saham ada saham-saham yang lain yang harganya masih 900 gitu, fraksi harganya di bawah 1.000 gitu juga, saham bagus secara fundamental juga ada seperti itu. Nah, jadi kita membiasakan diri untuk melihat, oh ini yang dilihat itu jangan fraksi harganya. Orang kan ada bilang, mahal Mbak, BCA harganya udah 10 ribuan. Kebalik lagi pertanyaannya, kita ngerasanya layak nggak sih BCA ini kita beli satu lembarnya itu 10 ribu gitu. Oke, baik. Ya berarti kalau misalnya membeli saham sesuai kantong itu masuk nggak ya bahasanya Mbak Mina? Masuk juga sih Mbak, sebenarnya Karena kalau kita kan, memaksakan diri untuk tadi menghindari FOMO tadi loh Mbak Mina iya, maksudnya heeh. jangan sampai apa ya kita tuh berpikir gini, wah BCA ini bagus misalnya gitu ya, BCA ini bagus karena harganya 1 juta, saya nggak punya cukup uang nih buat beli, padahal orang pada beli banget nih, pada banyak beli gitu Mbak Mina ya. Jadi padahal sebenarnya ada lagi loh selain BCA banyak 900-an lebih perusahaan di bursa efek yang masih punya valuasi yang sama juga dengan ini gitu maksudnya. Iya, benar gitu. Jadi kita itu sepertinya kita udah sering banget Mbak Ningsih ngebahas tentang kalau seandainya kita sebelum kita masuk ke saham, kita tentuin dulu tujuan kita gitu. Jadi kalau seandainya tujuan kita mau cepet kaya, berarti kita kan eh, mau beli saham gorengan kan, karena itu yang fluktuasinya cepet gitu. Tapi juga harus siap-siap cepet miskin kan, Iya gitu kan. betul.
Iya. Tapi kalau seandainya kita berniatnya untuk pensiun gitu ya, untuk masa tua, kita kan masih muda, Mbak Ningsi. Kita kan belum tua gitu. Berarti kan kita punya waktu yang sangat lama seperti itu. Nggak sangat lama banget gitu. Kita masih punya waktu 35 tahun, 40 tahun lagi untuk pensiun kan gitu. Jadi kita sesuaiin gitu. Kalau seandainya saya persiapannya untuk saya menikah gitu, misalnya gitu ya, berarti sekitar 2 atau sampai dengan 3 tahun lagi gitu. Berarti juga akan cara eksekusinya itu akan berbeda seperti itu. Makanya penting sekali untuk kita tentuin dulu nih gitu. Cara tujuan kita untuk apa supaya kita pilih jalannya yang benar gitu. Nah, karena kenapa Mbak Ningsih? Pengalaman saya nih ya, saya ini jadi dulu saya adalah seorang trader. Oh, saya menyebut label diri saya itu full time trader gitu ya. Eh, apa hasilnya? Nggak ada gitu. Justru yang ada modalnya habis. Iya. Terus berpindah ke second liner, cari yang grow. Ternyata kan nggak semuanya sesuai dengan apa yang saya analisa gitu. Ternyata dia grow memang grow, cuman kan nggak cepet gitu ya. Ternyata selama saya menunggu, saya juga bosen gitu, karena saya nggak dapat apa-apa gitu. Baru deh berpindah ke dividen investing. Karena walaupun saat ini PTBA, saham PTBA saya itu minus gitu ya, minus 30% gitu misalnya. Tapi gitu ya, saya setiap tahun dapat kok dividennya gitu. Yang sampai akhirnya si PT modal saya di PTBA ini impas sama dividen yang saya terima, kan gitu. Jadi by pengalaman gitu ya, saya udah pasti gitu, saya akan milih cara si dividen investing, meskipun mungkin gitu ya cara ini akan lambat. Cuman kan kita sebagai karyawan ya Mbak Ningsi ya, justru sebenarnya kita harus cari investasi jangan yang lurus saja ke depan gitu. Justru kita harus cari yang naik turun, tapi tetap secara long term gitu, dia akan menghasilkan return yang adanya pertumbuhan seperti Ya. itu. Iya. Emang kalau untuk di dunia saham ceritanya emang grafiknya fluktuatif gitu ya, tapi emang rentannya bakal naik gitu ya untuk masa depan juga, ketimbang kalau kita cuma naruh uang di deposito didiamin aja gitu ya. Bahkan ada yang bilang investasi itu leher ke atas gitu ya Mbak Mina ya. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman mau pensiun bebas atau finansialnya oke, ya investasi gitu ya teman-teman semua, dan instrumennya juga banyak banget. Nah Mbak Mina, satu pertanyaan lagi ya Mbak Mina ya, atau kita jawab pertanyaan dari Sobat IDX dulu nih Mbak Mina? Boleh Mbak Ningsi, kalau seandainya Sobat IDX ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin apa sih maksudnya ngobrol, apa sih Ya, maksudnya ngobrol. itu monggo gitu, Ya, silahkan. konsultasi ya Mbak Mina ya. Jadi ada dari Mbak Anastasia, ini kayaknya dia 2 kali ya Mbak Anastasia ya nanya ya. Oke, pertanyaan pertama, emas perhiasan sama emas logam mulia itu bedanya apa Mbak? Kayaknya Mbak Mina jadi tukang emas nih. Ya, bedanya apa? Terus gimana ya kalau bingung nih mau ke saham nggak ada ilmunya gitu katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya gini, Mbak Mina, aku mau cerita. Tapi kenapa ya kalau saham yang bukan masuk LQ45 itu sulit banget nih untuk cari cuannya? Kira-kira apa harus beli ya? Itu aja ya. Gitu. Jadi gini, kita mulai dari pertanyaan pertama tentang si emas ini tadi. Ya, bedanya emas logam mulia dan perhiasan. Oh ya, emas perhiasan sama emas logam mulia. Oke. Jadi gini, ini ilmu bukan Ibu-ibunya ilmu tolong dikeluarkan ya Mbak Mina. ilmu anak kimianya. Saya kan lulusan kimia, MIPA kimia ya gitu. Yang dulu waktu saya Agak kuliah, melenceng ya Mbak. Jadi iya, klarifikasi aja dulu, tunggu. Klarifikasi aja dulu ya. Jadi untuk investasi itu nggak harus orang ekonomi ya teman-teman semua ya. Anak fisika oke, kimia oke, apalagi bahasa di bawah juga ada gitu ya Mbak Mina, kimia gitu ya. Oke, lanjut. dan untungnya ada yang bertanya gitu ya tentang si emas Berguna ini juga ya, tentang. ilmunya ya. Oke, lanjut. Jadi gini,
emas itu kan ada yang biji murninya gitu ya, biji murninya gitu. Jadi yang kalau disebut logam mulia itu kalau dia tidak ada tambahan apapun gitu. Jadi dia itu murni emas 99,9% karatnya itu beneran emas murni gitu. Itu logam mulia gitu. Tapi logam mulia ini dia itu lunak Bapak Ibu gitu. Jadi dia itu makanya dia bisa dibentuk jadi perhiasan karena dia itu bentuknya itu lunak karena dia mudah kalau dipanasin dia meleleh, kalau ke senggol dia penyot gitu. Nah itu sih logam mulia ini tadi karena dia tidak ada campuran apapun gitu. Nah kalau dia sudah dijadiin perhiasan gitu, mau nggak mau kan itu harus ditambah gitu, ditambah dengan emas putih biasanya, kemudian bisa juga perak gitu ya. Nah makanya kalau toko emas itu sebenarnya karatnya itu tidak murni lagi 99,99 persen gitu. Dia biasanya disebutnya 94, 92 gitu. Berarti kadarnya itu cuma 92%. Sisanya perak seperti itu. Itu bedanya gitu. Tapi kalau seandainya sekarang kan sudah ada nih emas yang juga Harta Dinata UBS gitu ya, itu mengeluarkan emas perhiasan yang 99,99 karat gitu ya. Nah itu biasanya kalau dia nggak mesin yang cetaknya gitu ya, biasanya dia mudah penyok. Makanya Bapak Ibu kalau seandainya Ibu di rumah punya emas yang emas sukuan, kalau di Palembang nyebutnya satu suku, dua suku ya gitu ya. Satu suku, dua suku itu kan emasnya itu kadarnya 94 tuh. Dia kan nggak murni, cuman dia mendekati murni. Itu coba deh dilihat, kalau dia cincin pasti mudah penyok-penyok. Itu karena dia lembut gitu. Nah itu perbedaannya ya Mbak Ningsi ya. Nah terus gimana ya kalau mau bingung ke saham dan nggak ada ilmunya, belajar dong sama ahlinya. Iya. Kita nanti ada kita nanti ada SPM ya Mbak Ningsih ya, tanggal 17 besok kita ada SPM. Itu pendaftarannya masih dibuka sampai dengan sekarang. Ibu kalau seandainya mau belajar saham gitu, sangat dianjurkan untuk silahkan daftar dan registrasi SPM. Itu link SPM-nya ada di IDX Jambi ya Mbak Ningsih ya. Sama juga di IG untuk saham saya itu Sadar Saham. Bapak Ibu silakan dicek gitu ya di kelas. Oke, baik. Ya gitu saya buat ya linknya ya sini ya teman-teman ya. Sorry. Ya. Oke, nah itu ya linknya ya teman-teman ya. Ini kalau mau daftar SPM saya sematkan. Nah ini ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Mina. Tadi yang LQ45 belum dijawab. Oke, kalau LQ45 sebenarnya gini Mbak. Kalau kita berbicara tentang indeks gitu ya, sebenarnya indeks ini sudah kita sebagai orang Indonesia yang kita mempunyai Bursa Efek Indonesia gitu ya, ini kita sudah sangat-sangat diuntungkan dengan adanya indeks gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu, jadi kan saham di Indonesia ini kan ada 954 kalau saya nggak salah ya Mbak Ningsih ya. Iya. Sekitar gitu ya, sekitar situ. Nah, itu nggak mungkin kita beli semua. Nggak mungkin juga kita analisa dari A sampai Z satu-satu gitu ya. Nah, Bursa Efek gitu ya sudah mempermudah kerjaan kita dengan cara dirankingkan berdasarkan Kompas 100. Kompas 100 itu kalau saya nggak salah ya 100 perusahaan yang dengan kredibilitas perusahaan yang oke gitu. Itu 100 perusahaan. Nah, kemudian ada LQ45 yang isinya itu 45 saham dengan likuiditas tertinggi gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dari 954 saham itu ada indeks yang perlu sekali untuk Bapak Ibu lihat. Yang pertama itu indeks 80. IDX 80 gitu ya. Karena dari 90 itu dia dikerucutin jadi 80. Jadi dia yang secara fundamental, secara kinerja ini perusahaannya
sudah oke gitu, IDX 80. Dari IDX 80 itu nanti di-press lagi menjadi IDX 30. Jadi kalau Bapak Ibu mau cek, cek aja IDX 30. IDX 30 sama IDX 80. Itu udah pasti perusahaan yang mempunyai kredibilitas yang oke. Nah, tergantung tujuannya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau saham-saham perbankan gitu ya, berarti Bapak Ibu ceknya Infobank 15 perbankan yang secara kinerja fundamentalnya udah oke, udah disaring gitu sama IDX. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu mau saham yang dividennya tinggi gitu ya, ada high dividend 20. Itu indeksnya HIDIF 20. Berarti 20 saham yang kinerja berdasarkan yield dividennya gitu ya, 5 tahun terakhir mereka konsisten memberikan dividen dengan yield yang cukup tinggi. Nah, bonusnya buat Bapak Ibu yang nanti ikut SPM di tanggal 17 besok, itu Mirai Asset udah ngebagiin list playbook dividen 2025, itu 80 saham, list saham yang diproyeksikan tahun 2025 memberikan yield dividen yang cukup tinggi gitu. Nah, lumayan banyak Mina, ya, 80 ya? Iya, 80 gitu ya. Jadi ada banyak tuh gitu. Ada BSSR dan lain sebagainya. Nah, list ini nantinya itu akan saya kasih ke yang buka akun dan setelah buka akun dan akhirnya jadi nasabah Mirai di SPM yang lusa besok gitu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau belum punya akun di Mirai, kemudian bingung mau belajar besok, monggo gitu, silahkan gitu. Karena mumpung ini awal tahun, kemudian juga banyak saham-saham yang lagi diskon gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu kalau seandainya mau daftar SPM-nya terus kita proses lebih lanjut seperti itu Mbak Ningsi. Oke. Hubungin Mbak Mina ya teman-teman semua ya. Link SPM-nya udah saya terapkan, disematkan ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Mas Bimo Abimayu 731 ya. Izin bertanya Kak, kalau beli emas biasanya Kakak beli atau emas di harta? Ini pertanyaan pribadi ya Mas Bimo ya, tapi nggak apa-apa, kita tanya Mbak Mina, mau dijawab atau tidak terserah ya. Baik, selera Mbak Mina gimana? Kayaknya Mas Bimo mau nganterin ya kan? Enggak. Okay. Kalau saya kan yang ditanya Mbak Mina ya, kalau saya gitu ya. Berdasarkan pengalaman dulu saya belinya di Antam, di bukit emasnya Antam gitu. Biasanya di kota-kota besar ada gitu, kayak dulu kan saya di Palembang ada bukit Antamnya ada gitu. Jadi saya belinya di sana, pesennya itu bisa online, terus nanti barangnya kita ambil, itu bisa. Nah, karena saya sudah pernah dibobol maling gitu dan saya kehilangan banyak emas saya gitu. Jadinya saya sekarang berpindah ke Pegadaian. Oke, Pegadaian kan ada emas digital tuh yang kalau seandainya saya kayak kemarin BRI turun banyak, saya nggak pegang cash gitu ya. Saya nggak pegang cash gitu ya. Saya bisa jual atau gadai emas saya di Pegadaian, saya masuk ke saham gitu, dan itu bolak-baliknya nggak ada orang yang tahu kan gitu, nggak perlu ribet gitu. Nah jadi karena saya menjaga likuiditas likuiditasnya, jadi saya lebih memilih Pegadaian gitu. Nah makanya kenapa saya mencintai saham BRI gitu, karena BRI itu kan holdingnya banyak tuh, PNM, kemudian Pegadaian gitu ya. Itu kan mereka akuisisinya kan ada banyak tuh gitu ya, holding mereka tuh kan ada banyak gitu ya. Nah dari si holdingnya ini kan mereka prosesnya itu kan 2023, 2024 jadi laba mereka turun, sedikit turun gitu karena mereka banyak melakukan capital expenditure. Nextnya Pegadaian sudah diresmikan jadi bank emas pertama di Indonesia. Ini kan labanya kemana? Ke BRI kan gitu. Jadi untuk kedepannya laba BRI juga bakal naik signifikan gitu. Kan sekarang aja mereka lagi prepare gitu, lagi siap-siap gitu. Makanya kemarin
kenapa waktu saham BRI banyak turun, kita bukannya cut loss, malah buy lagi seperti itu. Jadi seperti yang saya sudah Mina jelasin tadi gitu, kalau kita itu mesti lihat gitu peluangnya. Kalau seandainya jadi gini Mbak Ningsih, kalau sekarang gitu ya, orang banyak yang takut sama saham gitu. Mbak Mina, saham banyak yang turun segala macam. Justru Bapak Ibu, saat dia turun seperti inilah kita mulai koleksi yang bagus-bagus, yang berkilau-berkilau gitu ya. Seperti BRI berkilau gitu ya. Terus kemudian seperti yang lainnya. Ini justru saatnya kita masuk gitu loh. Saatnya kita cicil buy. Jangan justru kita malah meninggalkan pasar modal. Terus nanti begitu begitu dia naik, sekarang hari ini gitu ya, saya udah sampai capek gitu ngebalesin, ada yang tanya, Mbak, BRI udah boleh beli belum? Kan kemarin 3.800 aku suruh beli gitu loh. Kenapa giliran 4.200 mau antri beli gitu? Kan kemarin 3.800 Kan uji coba gitu. Mbak Mina biasanya. Kan lihat dulu nih track rankingnya naik nggak nih hijau, baru mau ikutan gitu loh Mbak Mina. Iya, makanya kalau seandainya beli, Telat deh, telat eh, bener kata Mbak Aulia. jadi kalau kita takut gitu ya, kita jangan beli sekaligus gitu, belinya dicicil gitu. Setiap tik pasang satu lot, satu lot, satu lot, satu lot. Kalau dapat rezeki kita, kalau enggak Enggak. ya udah. Kalau seandainya lanjut naik, kita udah ada dapat barang di bawah. Kalau seandainya lanjut turun, kita masih ada uang untuk beli lagi, ya enggak? Iya, betul sih. Gitu. Pinter banget ya Mbak Mina ya teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman semua, tadi saya janji di awal ya bahwa kita ada door prize berupa top up GoPay untuk satu orang sobat EDX Jambi, dan kali ini saya akan ngasih kepada Mbak Anastasia Nurul Istiqomah ya, kan tadi banyak banget yang beliau banyak banget nanya ya sampai ngomong soal emas gitu ya teman-teman ya. Saya ngasih ke Mbak Anastasia ya. Nuril Istiqomah, nanti akan Mimin hubungin ya melalui via DM teman-teman semua, dan kita akan memberikan top up GoPay kepada Mbak Anastasia. Nah, lanjut lagi nih Mbak Mina, karena masih ada waktu ya Mbak Mina, sebelum 1 jam. Kayaknya cepet banget sih Mbak Mina, kayak baru setengah jam deh. Enggak ya? Enggak ya? Karena ada satu lagi nih Mbak Mina, karena ngantri kan, nanti abis ini ada Instagram Live kembali ya bersama Sekuritas lagi. Nah, pertanyaan Ningsi lagi. Nah, kira-kira nih Mbak Mina, enaknya, untungnya, itu ngomongin soal dividen ya, kita ada bagusnya ke dividen saham atau growth? Dividen. Dividen, ya. Oke. Kenapa? Dan kalau untuk pemula bagusnya emang dividen ya, atau coba untuk trading kira-kira? Kalau menurut Mina, sebagai pemula, karena gini Mbak Ningsih, kita itu nggak akan percaya sama apa yang disampaikan orang sebelum kita mengalaminya, benar nggak? Betul. Benar. Tapi untuk meminimalisir resiko seperti apa Mbak Mina? Karena kan banyak yang dividend hunter, oke, beda ya sama dividend hunter ya. Maksudnya Beda. beruntung nih pemula mau beli saham dividen, mungkin tadi nggak tahu caranya yang mana, beda CAMDET dan XDET seperti apa. Karena banyak juga yang udah masuk ke saham dividen, ternyata terjumus lebih jauh gitu. Nah itu iya, terjerumus lebih Terjerumus jauh lebih gitu. jauh. Kita lupa, alasannya apa? Lupa Mbak, saya nggak tahu bedanya CAMDET dan XDET gitu ya. Atau kadang emang harus di ini ya Mbak ya gitu ya kan. Nah, kita kan nggak tahu ya. Nah, itu gimana Mbak Mina? Nah, jadi gini, eh pertanyaan Mbak Ningsih seru ya, kayak nano-nano banyak gitu rasanya gitu ya. Jadi gini, sebenarnya kalau seandainya Bapak Ibu hanya invest gitu ya, Bapak Ibu nggak akan terbiasa sama keadaan market gitu ya. Padahal kita sebagai manusia juga kadang ingin ngerasain rasanya gejolak market gitu ya. Ya. Makanya Mina menyarankan untuk Bapak Ibu dipecah gitu loh. Kalau saya untuk pemula itu biasanya rumusnya 2, 2, 2, 2, 6. Namanya apa? 6 ini invest.
dua ini trading, dua ini trading. Dua ini lagi tradingnya pun dipecah dua gitu. Tradingnya yang kan tadi ada dua untuk trading, ini dipecah jadi satu-satu gitu loh. Satunya untuk beneran untuk trading harian, duanya untuk kita lihat gitu, berdasarkan mungkin misalnya berdasarkan 1 bulan sekali gitu. Kita lihat pertumbuhan ini 1 bulan sekali, udah bener nggak sih analisa aku kalau aku pilih beli saham ini secara selama 1 bulan dia naik nggak gitu. Nah, yang dua lagi gitu ya, itu bisa di auto invest atau invest di reksadana. Kenapa Mbak Ningsih kita pilih reksadana gitu? Karena kita nggak ada yang ngejamin saham yang kita investasiin ini tadi nggak turun, terus kita juga nggak ada yang ngejamin kalau kita trading ini nggak loss gitu. Kalau seandainya kita trading loss dan saham kita yang investing juga turun, tiba-tiba kita butuh dana, darurat gitu ya, kita masih punya yang namanya reksadana gitu. Reksadana, belinya reksadana jangan yang resiko tinggi, kita beli reksadana pasar uang aja gitu. Di Mirai reksadana pasar uang itu ada yang returnnya sampai dengan 7% gitu per tahun gitu. Nah, jadi kalau saya rasa 7% itu sudah di atas bunga bank gitu, sudah juga di atas deposito gitu ya. Jadi itu sudah sangat untung kita kalau seandainya bisa beli sih yang seperti itu gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya gini, orang itu selalu mengeluhkan kenapa sih Mirai itu depositnya besar. Sebenarnya Bapak Ibu gitu ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar mau investasi gitu ya, 10 juta itu kan sangat kecil gitu. Karena kenapa? Gimana kita mecahnya kalau depositnya 100.000? Ya kan? Kita mau pecah saham aja. Iya, gitu. Dan kita orientasi Mirai itu adalah mengembangkan kekayaan gitu loh. Jadi kita ngebantuin Bapak Ibu buat jadi trading iya gitu, investor juga iya, tapi tetap kita harus ngejaga gitu. Jadi 226. Kenapa 226 gitu? Kalau seandainya Ibu loss di trading gitu ya, kehilangan misalnya 10 juta, kehilangan 2 juta, Ibu masih punya 8 juta untuk ngembaliin si 2 juta ini, kan 2 juta itu berapa persen dari 8 juta gitu loh. Tapi kalau seandainya dibalik, 60%-nya yang trading, 2%-nya yang dividen gitu, 2%-nya lagi reksadana, saat Bapak Ibu rugi 6%, 60%, ngembaliinnya dari 4 juta lama, karena butuh 150% dari modal yang tersisa gitu ya untuk bisa ngembaliin si 60%-nya ini tadi gitu loh. Jadi lebih lama gitu loh. Makanya yang Mina sebut di awal tadi, kita masyarakat Indonesia ini terlalu tipis diajarin tentang keuangannya. Kita cuma diajarin kalau kamu mau hidup enak, kamu harus banyak duit. Kalau kamu harus banyak duit, kamu harus kerja keras. Setelah kita kerja keras dan banyak duit gitu ya, kita nggak diajarin gimana cara kita ngelola si kekayaan kita ini tadi. Makanya kenapa orang yang menang lotre itu nggak bisa bertahan kaya lama kan. Iya. Terus fenomena yang terjadi di desa mana yang dapat miliaran gitu ya, dari miliaran dari ini gitu, miliaran dapat dari Pertamina gitu karena mereka tambangnya Tuban. Sekarang udah pada jatuh miskin kan karena nggak diajarin cara ngelola kekayaan Mbak Ningsih. Sebenarnya di awal itu udah dikasih tahu sih Mbak, di beritanya gini, si perusahaan itu sudah memberikan edukasi kepada si masyarakat di desanya tentang cara mengolah uang. Saya nggak tahu ya, ini beritanya ya, di beritanya. Jadi si perusahaan itu sebelum karena uangnya gede ya, miliaran ya Mbak Mina, nggak kaleng-kaleng ya, nggak kaleng-kaleng gitu ya. Dan ternyata udah dikasih edukasi sama perusahaannya gimana cara mengolah keuangan. Saya mengolah keuangan ya, bukan investasi ya, maksudnya produk mengelola keuangan. Iya, ketika uang itu diterima, hal yang pertama dipikirkan oleh kita orang awam
maaf nih ya orang desa gitu ya, yang nggak pernah megang uang banyak, taunya kerja keras gitu ya, kerja keras. Hal yang pertama dipikirkan itu apa? Pertama, save reward Mobil. mungkin kali ya, gitu ya, karena Mobil. belum, iya beli mobil, karena merasa nggak punya, belum, karena mungkin pikiran orang sana punya mobil tuh kayak orang kaya gitu ya. Jadi bisa satu rumah itu bisa beli dua. Apa nggak kaya tuh? Ya marketing mobil gitu ya. Targetnya tercapai gitu ya. Cuman masalahnya adalah SDM-nya itu nggak semua masyarakatnya itu bisa bawa mobil. Ya, itu. Nah, lama-kelamaan mobil itu kan maintenance-nya banyak ya Mbak Mina ya. Makanya kalau kita mau beli aset, itu aset yang bertumbuh bukan aset yang makin berkurang nilai harganya gitu ya Mbak Mina. Nah, sehingga Benar. masyarakatnya itu nggak bisa bawa mobil, mobilnya banyak yang rusak, terus uangnya nggak bisa dikelola dengan baik kata Mbak Mina tadi, ya udah bingung mau ngapain, dan juga lahan udah nggak ada lagi, ya kan, untuk nyari uang nggak ada lagi, uangnya cuma bertabung untuk ya bertahan hidup gitu ya, dan disalahin lagi malah perusahaannya gitu. Saya juga bingung sih itu gimana ya, itu ya teman-teman semua. Kalau seandainya Bapak Ibu punya dana 1 miliar, seperti si orang Tuban gitu ya, 1 miliar di, diinvestasiin ke reksadana pasar uang aja. Reksadana pasar uang itu kalau di Navi, kalau di Mire itu ada yang imbal hasilnya 6%. 6% dari 1 miliar berapa sih? Itu 1 tahun loh gitu. Jadi kalau seandainya udah, coba ya, bentar ya, kita hitung ya Mbak Ningsi ya. Jadi eh, yang kecil 6% itu kan dari 100.000. Kalau udah dari 1 miliar, Cuman berapa, 6 6 1 miliar ditambah 6%. 60 juta. 60 juta berarti setahun dapat 60 juta. 60 juta itu kalau kita bagiin sebulannya 4 juta loh Mbak Ningsi. 60 bagi 12 kan 5 juta. Saya rasa untuk hidup di kampung sebulan 5 juta itu cukup. harusnya cukup ya Mbak. Emang Cukup gitu. ya nggak tahu. Tapi banyak beritanya tuh miris banget biasanya, sampai jual hewan ternak gitu buat Iya kan? makan gitu ya. Jadi saya rasa kayak wah ini bursa efek nggak masuk ke sana nih. Kita kita live-nya nggak ke sana ya Mbak Ningsi ya. Konsentrasi, Coba kalau kita konsentrasi. live-nya ke sana Mbak Ningsi, Iya, ya kan? iya. Miranya kalau Mbak dapat apa nasabah itu banyak lumayan ya Mbak Mina ya. Iya. Ya, cuma emang kadang habit, nggak tahu ya, saya nggak tahu ya bilangnya habit orang Indonesia ketika punya uang banyak itu kan dipikirkan pertama mungkin gaya hidup dulu ya, bener ya teman-teman ya, gaya hidup, kemudian baru ketika uang udah mulai berkurang baru memikir investasinya belakangan gitu ya Mbak Iya. Mina. Jadi kalau seandainya kita duluan apa sih? Kita gimana ya Mbak Ningsi ya nyebutnya? Jadi kalau seandainya 1% itu kan itu kalau seandainya kita beliin reksadana, kita beliinnya reksadana yang imbal hasilnya segitu gitu ya. Hmm. Kalau seandainya kita beliinnya eh yang beli kita 50-50-in gitu ya. Nah, itu Adi Purnomo ID di kampung aku biaya hidup 10 jutaan, Bu. Ya 10 jutaan yang nggak masalah gitu. Dengan biaya 10 juta sebulan nggak masalah. Tapi kan itu kan kita ambil seminimalnya gitu. Seminimal minimal karena saya rasa Mbak Ningsi ya, kalau hidup di Jambi 5 juta kayaknya kita udah Makmur sih lega Mbak, iya. lega Saya banget punya kan Mbak teman Ningsi sih ya? yang punya gaji 5 jutaan tuh makmur banget sih sebelah Mbak. Iya kan? Iya. Ka- eh, kita kalau di Jambi 5 juta itu udah hidup mewah banget ya Iya, kan Mbak Ningsi ya iya. gitu. Sebulan dua bulan bisa ganti handphone lah. Ya kita bisa jalan-jalan ke China gitu ya akhir tahun ya, bisa lihat-lihat salju. Cuma memang kalau ngomongin soal biaya hidup tiap daerah pun beda-beda ya teman-teman Heeh. semua. Makanya ada yang namanya tiap akhir tahun itu apa ya, gaji ini ya apa,
ya gaji bulanan ya, maksudnya ya berapa gitu tiap, makanya Jakarta beda, Jambi beda, Palembang pun pasti juga beda gitu. Malah ada yang UMR-nya di bawah, kok di Jambi sekian, kok di sana lebih tinggi, atau ada juga yang di sana ternyata lebih rendah gitu. Karena menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan harga kebutuhan pokok yang ada di daerah tersebut gitu. Iya, Nah, benar. jadi saya rasa gitu kalau di daerah Jawa gitu kayak di Jogja kayaknya 5 juta itu udah gede gitu ya. Ya, Karena gede setahu banget sih saya Mbak Mina. Jogja salah satu daerah yang UMR-nya Kecil. kecil gitu. Berarti kan taraf hidup gaya apa sih itu eh, kecil gitu loh. Nah, balik lagi kita ngebahasin tentang si investasi itu kan kalau seandainya 1 miliar Mbak Ningsi ya. Hmm. Tapi setahu saya gitu ya, itu kan ada yang banyak dapat 10 miliar, 9 miliar gitu kan. Harusnya bisa ya. Harusnya nggak miskin-miskin banget ya Mbak Mina ya. Seharusnya sekarang itu mereka tinggal menikmati eh seharusnya mereka lebih bisa hidup sampai tua itu eh dengan apa ya? eh nganggur gitu ya. Maksudnya dari passive income aja gitu. Kalau seandainya dia punya 9 sampai dengan 10 miliar tahun 2022, 2023 dan 2024 itu investasiin ke saham gitu ya dengan dividen gitu. Yield dividennya Adaro itu 17%-an 5 tahun terakhir. BSSR itu 19%, terus ada Hexa itu sekitar 12%-an gitu ya. 12% dari 1 miliar, satu-satu gitu kita dapat, itu kan udah banyak banget gitu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kalau menurut Mina gitu ya Mbak Ningsi ya, kekayaan itu seperti bukan tentang si kita tuh cukup mengerti bahwa kalau bisa si 10 juta ini tadi nggak jadi 8 juta aja tahun depan gitu. Ya kan? Iya, oke. Setidaknya Nah, tidak berkurang lah ya iya, gitu. baik. Ya mungkin bisa jadi ada tambahan lah ya teman-teman semua. Nah, Mbak Mina, kita udah di akhir sesi, udah kurang lebih 1 jam lebih kita Instagram bersama Mbak Mina, kita ngomongin soal strategi investasi saham dividen dan growth seperti apa. Dan teman-teman udah dikasih juga tips and triknya sama Mbak Mina, dikasih tips juga apa aja gitu ya. Nah, saya akan kembali bahwa besok hari Jumat tanggal 17 Januari jam 2 siang Mirai Asia Sekuritas akan mengadakan sekolah pasar modal. Jangan ada yang nanya lagi ya sekolahnya di mana gitu ya teman-teman ya. Oke, ya sekolahnya online ya. Jadi sekolah pasar modal itu lebih seperti kita ngedukasi ya, seminar gitu ya teman-teman yang ngasih ilmu deh ya. Saya bilang investasi leher ke atas teman-teman semua biar teman-teman terbuka ini kira-kira. Karena dia nanya sekolah di mana kak gitu ya. Kira-kira kita buka SD gitu kali ya. Nah teman-teman semua ya. Jadi besok jangan lupa kalau yang belum gabung silakan klik link di yang saya sematkan yaitu bit.ly/SPM Jambi 2025 kalau mau ikut SPM Mbak Amina besok ya jam 2 siang di hari Jumat. Jadi habis Jumatan mungkin masih senggang ya sebelum masuk kerja atau teman-teman nggak kuliah gitu ya, lebih baik ikutan kelas SPM sama Mbak Mina. Tapi ingat dengan catatan bahwa tiap peserta diwajibkan untuk buka akun SPM, buka akun OA ya sama Mbak Mina ya, biar Mbak Mina juga happy gitu ya teman-teman semua. Oke baik, terima kasih Mbak Mina untuk sore hari ini dan boleh kalau ada tambahan Mbak Mina. Ini sih rasanya cukup ya Mbak Ningsi ya. Jadi kalau seandainya tentuin dulu tujuan investasi kita untuk apa supaya jalan yang kita tempuh juga bisa lebih matang gitu. Jadi kita sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Oke, baik, siap. Terima kasih Mbak Mina untuk sore hari ini. Terima kasih semuanya Sobat ADX Jambi. Sampai bertemu mungkin nanti ada e-graph lagi ya sama rekan kita RHB Sekuritas dan teman-teman silakan saksikan ya dan ada door prize juga. Terima kasih Mbak Mina. Selamat sore. Terima kasih Mbak Ningsi. Selamat happy cuan. Oke, izin live.